dikasih sama dia, gue pakai. Nah setelah gue pakai, gue nggak mau langsung lihat ke atas, kepake gue pura-pura nengok kiri kanan ya kan. Pas gue ngelirik, gue nengok dan itu jelas. Halo guys, balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri nih. Gue udah kedatangan narasumber nih, 2 orang yang mau cerita pengalaman mistisnya nih. Kita kenalan dulu nih sama narasumbernya, temen gue. Be, apa kabar Be? Baik Dit, baik. Ton, apa kabar Ton? Sehat. Bedi sama Clinton, mas-mas cogan lah ya kan. Lu ada cerita apa nih Be, Ton? Ya Yang pengalaman kita ya, gue berdua naik waktu ke Gede. Sebenarnya pengalaman banyak, cuman yang gue share yang ini aja kayak buat gua lebih seru aja sih. Gunung Gede ya? Ya. Tahun berapa tuh kejadiannya? Itu kalau nggak salah 3 atau 4 tahun lalu, pertengahan bulan antara Juni atau Juli. Itu pertengahan tahun. Iya, pertengahan tahun. Oh. Kalau nggak salah itu rencana kita ngedaki itu gue berdua. Gue berdua sama Clinton, tapi entah kenapa tiba-tiba ada beberapa teman gue juga ngikut dan intinya kita fix pergi. Dari berdua total kita cuma berlima ya. Iya, berlima. Berlima. Oh, yaudah deh. Sebelum kalian denger cerita lengkapnya, lu ada ini nggak Be? Instagram atau Facebook lu yang aktif? Enggak. Nggak ada? Lu Ton? Enggak. Nggak ada yang aktif? Enggak. Ya udahlah, sebelum kita lanjut ceritanya, kita tonton dulu yang satu ini. Kejadiannya itu sekitar 3 atau 4 tahun lalu, awal tahun ya, bulan Juni kalau nggak salah. Dan itu kita berlima ya Ton ya. Iya, berlima. Kita berlima naik ke Gede. Cewek satu? Iya, cewek satu via Putri. Waktu kita via Putri, kita jalan dari start dari Jakarta itu jam 12. Kalau nggak salah, kita juga nggak buru-buru ya jalan, Iya, nggak buru-buru. nyantai, nggak ada niat untuk buru-buru ngecamp atau apa. Jadi emang woles aja, nyantai aja. Dan kita berlima jalannya juga nyantai sampai di base camp jam berapa kita? Base camp itu kayaknya Subuh ya? subuh. Nah, start gua mulai naik itu jam 5 lewat. Setengah 6 kita udah sampai di Posikmasi, ngurus segala macem, perbekalan dan alat-alat semua, perlengkapan gear lengkap atau enggak. Baru kita jam 6 ya. Pas lah, pagi itu subuh kita udah mulai start naik. Tapi sepanjang perjalanan itu awalnya dari base camp Sikmasi ke pos 1 itu kayak masih fine aja. Nggak ada hal-hal yang kayak bercanda juga. Iya, masih bercanda-bercanda juga. Tengah jalan yang masih narsis-narsisan segala macem. Dan udah masuk pos 1 dan udah lewat. Gue nggak tahu ini yang gue rasain sih waktu itu kayak tiba-tiba tuh kayak suasana tuh jadi kayak sening aja, jadi sunyi. Jadi kayak contoh kayak lu ke pasar rame, banyak orang yang bicara beli ini tapi tiba-tiba kalau lu ke pasar tapi mereka rame tapi kayak nggak ada suara. Dan gue ngerasain itu, tapi gue nggak tahu, tapi temen gue si Freddy dan Clinton kayak fine aja. Tapi waktu itu gue cuma ngerasa kok
tiba-tiba suasananya aneh. Suasananya kok gini amat. Cuman karena gue pikir udahlah dibawa santai aja. Ya udah sepanjang perjalanan tuh hal yang sama tuh yang gue rasain dari pos 1, pos 2, pos 3 sampai kita rest di terakhir di mana? Surken. Nah, itu suasananya makin apa ya? Dari gue pribadi tuh kayak ngerasa ini kayak ada apa gitu, kayak ada something tapi guanya nggak peka gitu, kayak bakal terjadi sesuatu. Gak nyaman gitu kali ya. Buat gue entah gue naik ini kan nggak hanya sekali 2 kali pendakian ini, cuman di pendakian ini buat gue yang paling apa ya, buat gue tuh suasananya tuh aneh banget. Gue nggak ngerasain kayak suasana pendaki gimana sih, kayak lu ngerasain atmosfer, bau tanahnya, bau hujan. Padahal kita ke Gede udah berapa kali ya? Iya, jadi pada saat hari itu tuh buat gue tuh ngerasa kayak kok gini amat ya, feelnya kayaknya nggak enak gitu, tapi tetap maksa untuk naik gitu. Enggak lah, mungkin cuma perasaan gue aja kali atau gimana, atau sugesti gue aja. Cuman ya udah kita paksain naik sampai di Surken ya. Kita sampai di Surken itu belum terlalu sore juga, matahari masih terik. Nah, awalnya setelah kita masuk Surken, kita sempat duduk, sempat nyantai, sempat ngeres, kalian nyari-nyari tempat area buat kita ngecamp. Di saat itu juga suasananya makin gak enak. Yang gue alamin itu gak enak. Akhirnya gue bilang sama anak, yuk lanjutin jalan aja deh. Gak lama kita bangun lanjutin jalan, itu kabut langsung. Nutup sepanjang perjalanan. Itu benar-benar gelap. Itu benar-benar jarak nggak kelihatan sama sekali. Nggak kelihatan. Tadinya mau ngecamp di situ jadi nggak jadi. Iya, jadi pas kita udah nyampe masuk, kalau kita lewat Surken kan, kalau kita lewat Putri ada kayak gerbang dari ranting-ranting pohon kan. Ya udah, itu masuk, itu gua ngerasa udah gak enak banget. Wah, ini ada apa ya? Tapi ya kayak gue bilang tadi, gua kayak udahlah mungkin sugesti gua kali, atau guanya yang kurang enjoy. Cuma gue berusaha untuk enjoy, tapi tetap suasana itu tuh kayak makin lama kok makin gak enak. Makin lama makin gak enak. Ya udah, akhirnya gue nyuruh di si Klinto untuk nyari tempat. Lu mendingan cari tempat deh. Cari tempat buat kita ngecamp, karena memungkinkan kita untuk jalan pun udah nggak mungkin. Karena kabut kan makin lebat ya. Itu sampai jam 5:30 ya. Sampai jam 5:30 itu akhirnya baru dapat tempat area. Enggak, bukan 5:30. Itu jam 4 kalau nggak salah. Jam 4 sore. Masih jam 4 sore. Nah itu kita jalan ke arah apa sih? Kita kan nol ke arah barat ya, itu ya yang ke dekat mata airnya tuh. Nah tiba-tiba kawan mau ke puncak itu ya? Yang ya, betul, puncaknya betul. Nah di situ kan gue mikir ini bakal hujan nih soalnya kabut kan. Yaudah akhirnya jangan di tengah-tengah soalnya kan gak ada pohon-pohon kan. Akhirnya yaudah deh, coba kita agak masuk ke dalam. Kan di situ banyak tuh yang tempat-tempat orang tenda juga kan. Nah tiba-tiba kawan gua si Yona ya. Iya betul. Nyaranin, gue dapat tempat bagus nih. Dapat spot bagus nih. Di mana Yon? Tapi agak sedikit masuk sih. Serius lu? Ya udahlah, akhirnya ngecek nih kita. Tetap tasnya taruh dulu. Gue cek dulu nih sama gue. Emang nggak jauh dari tempat camp situ sih, nggak jauh banget. Cuman emang ketutup sama semak-semak gitu. Kita lebih ke dalam. Nah kita masuk dikit, lewatin semak-semak dikit, baru itu ada ya cukup lah untuk 4 tenda lah ya kak, 4 tenda di situ. Jadi kayak privacy gitu loh. Nah gue ngecamp di situ. Udah ngecamp di situ, nah suasana itu makin lebih nggak enak setelah kita ngecamp di situ. Nggak tahu kenapa malam nggak ada yang berani keluar ya. Benar. Nggak ada yang mau keluar. Sampai gua keluar. Sampai mau ngerokok pun kayak, aduh enggak. Kayak di situ mulai berasa. Gue bilang, "Ton, lu nggak ngerokok Ton, nggak ke depan." Bener. Enggak. Lu nggak mau makan. Jadi saat malam itu udah bener-bener nggak ada yang kayak lapar, tapi mau masak kayak, "Aduh, lu masak aja, lu masak deh." Dia lu masak gitu. Kayak di sana. Cuman waktu itu gue nggak pekanya, kayak mungkin mager kali atau capek, belum ada kepikiran kayak situ kan. Malam itu tuh berasa nggak enak. Akhirnya kita summit ya. Paginya summit. Terus setelah kita turun, nah kejadian itu kita masih nyantai dulu. Masih nyantai. Tiba-tiba hujan. Ya kan? Itu udah hujan deras banget. Akhirnya tadinya pengen langsung turun sekitar jam 2 siang ya pengen turun. Nggak jadi karena deras banget tuh hujan. Dan baru turun kita jam 9 malam. Iya.
Jam 9 malam baru turun. Kita baru turun jam 9 malam. Dan itu suasananya makin mencekam, makin tambah gak enak. Makin gak enaknya, jadi di saat kita mau packing, kita maksain packing karena akomodasi kita juga udah perlengkap perbekalan itu udah habis kan. Emang kita nggak lama di sana. Cuman gimana nih, kita rembukan nih berlima. Mau jalan sekarang atau masih mau nahan? Atau mau nanti pagi aja kita turun? Cuma karena ada beberapa teman gue yang nggak bisa karena besoknya harus ada aktivitas lagi, ya udah akhirnya kita maksain untuk turun malam itu juga dengan kondisi yang hujan. Oh, masih hujan tuh dari Itu siang masih sampai hujan. malam. Itu hujan. Dan akhirnya kita maksain untuk Bongkar tenda. Dan kebetulan waktu itu sempat gerimis ya, sempat berhenti gerimis. Gerimis pas Nah, bongkar dalam keadaan tenda gerimis tuh itu kita gerimis. bongkar tenda. Nah, di saat bongkar tenda inilah mulai keanehan Iya. mulai terjadi nih. Begitu udah bongkar tenda, gue nyabut pasak, lagi serat nyabut pasak, pas di bawah belakang gue kan posisi pohon tinggi banget, dan di saat gue lagi mau cabut itu, gue ngerasa makin aneh, makin gak enak. Gue tuh kayak, enggak lah, gue mau positive thinking aja, mungkin sugesti gue aja kali. Cuman makin lama makin gak enak, kayak ada sesuatu yang lagi ngeliatin lu gitu. Cuman guanya waktu itu kayak belum peka banget, yang masih cuek aja lah. Gue cabutin tuh pasak, gue kumpulin. Pada sibuk ya anak-anak ya. Pada sibuk, yang lain pada ngeset segala macem. Nah, gue bongkar tenda nih. Begitu gue mau habis nyabut pasak terakhir, begitu gue mau kumpulin, itu kayak ngerasa gue kayak ada sesuatu di belakang gue gitu. Tapi enggak lah, gue balik lagi bro untuk positive thinking. Enggak lah, mungkin sugesti gue aja. Cuman entah kenapa kayak gue mau jalan tuh berat langkah gue ke tenda gitu. Gue mau balik, mau ngasih pasak nih, mau gue lipet tenda, tapi itu berat banget, Dit. Kayak, loh kok gini banget ya? Udahlah, gue berusaha nyantai. Begitu pas lagi bongkar, gue ngeliat ke arah pohon, pas di bawah tenda kita, pohon itu pohon gede juga ya. Pohon gede. Dan bercabang gitu, dan di saat gue lagi nggak sengaja untuk ngeliat ke atas, ternyata ada sosok putih yang sedang duduk mengawasin kita. Waduh. Jadi Sosoknya kayak gimana tuh? yang gue lihat sih rambutnya panjang, putih, dan dia duduk posisi tuh begini. Dan ini ketutup. Kuntilanak kali. Bisa dibilang kuntilanak mungkin iya. Iya. Di situ gue makin aduh kok gini amat ya, gue bilang. Ya udah, gue berusaha positive thinking. Cuman karena gue bilang, apa gue salah lihat kali. Gue ambil kacamata gue, Dit. Gue bilang sama temen gue, Fred, tolong Fred, kacamata gue dong ambilin. Dikasih sama dia, gue pakai. Nah, setelah gue pakai, gue nggak mau langsung lihat ke atas. Kepake, gue pura-pura nengok kiri kanan ya kan. Pas gue ngelirik, gue nengok, dan itu jelas. Dan akhirnya gue langsung bilang ke anak-anak, Ton, langsung gue beres, buru-buru deh. Dan untungnya mereka langsung tahu, ya udah. Iya. Kita langsung Cepat. packing. Lucunya pas di jalan, Berry ngomong, Ton, gue langsung udah ngeh. Iya tahu, udah ntar aja ceritanya, gue gituin. Akhirnya gue bilang sama teman-teman gue yang 3 orang lagi, kita langsung packingnya buru-buru, gak enak. Ya gue entah apanya kita yang salah, atau kita ada di tempat yang salah atau apa, kita juga kurang tahu. Bener ya. Sih. Cuman, nah di saat kejadian itu makin berat. Kita ngelewatin dia. Gue bilang sama anak, jalan-jalan lurus aja ya, nggak usah ngeliat kemana-mana matanya, lurus aja. Udah, sepanjang dia jalan, gue ngelewatin dia, dan dia tuh posisinya masih duduk dan hanya menoleh. Ya kayak bukan kalau manusia kan noleh begini kan. Dia hanya menoleh, cuman udah kita jalan. Dan sepanjang jalan itu gue ngerasa kayak ada sesuatu yang ngikutin. Itu ya, berat. Bener, itu berat. juga itu berat. Ini gue ngerasa berat, dia ngerasa berat kayak lama. Kalau gue ngerasainnya pas dari pulang itu tuh, pas udah udah prepare semuanya, udah nggak ada yang ketinggalan, kita jalan. Kan itu kan sepanjang jalan ke Surkan kan pengen turun Putri kan, kiri kanan kan sabana itu ya. Iya, padang sabana. Nah, dan itu kabut, Dit. Itu nggak kelihatan sama sekali. Itu kabut, masih kondisi kabut malam semua. jam 9 malam. Kondisi malam. Sampai gue bilang, "Weh, jangan ada yang jauh-jauh, takut kenapa-napa ya kan." Tapi kita nyasar dari bukan situ turun ke Putri, malah nanti turunnya kemana kita kan nggak tahu. Itu kondisi emang bener udah gelap, hujan. Nah, setelah kita ngelewatin itu, dan itu hujan deras. Ngelewatin kabut itu? Enggak, setelah kita ngelewatin
tempat yang kita ngecamp dan pohon yang kita lewatin yang ada si Kuntilanak. ya kuntilanaknya itu, setelah kita lewat itu sekejap langsung hujan deras. Brrr. Hujan. Pakai jas hujan semua tuh langsung. Pakai. Kita udah prepare. Dan itu sepanjang perjalanan itu kita udah gua teriak-teriakan ngomong sama dia, jangan jauh-jauh, jangan jauh-jauh. Karena Deket-deket aja, emang deket-deket. kayak dari sini kemana ya? Jarak cuman Ini jarak kita cuma begini aja. 5 langkah itu Dari sini orang ke situ udah udah gelap nggak sekali. kelihatan, udah nggak kelihatan. Udah nggak Udah kelihatan, banget lah itu. bener-bener nggak kelihatan. Karena kabutnya tebel banget tuh pas saat itu. Pas dari situ kita sempat berhenti karena kondisi kan udah kabut banget dan kita bingung nih, ini gimana nih? Mau terus tetap terabas atau mau balik lagi atau kita mau stay di sini? Cuman anak-anak bilang, ya udah kita terusin aja, nggak apa-apa kok. Yakin nih. Sempat ada keraguan juga. Satu sisi kita bertahan, logistik kita udah habis, bongkar tenda lagi, ya mau nggak mau nih. Cuman anak-anak tetap bertekad, udahlah kita harus turun malam ini. Udah turun, kondisi fisik juga udah mulai capek, ditambah lagi dengan hal-hal yang kayak itu kan malah tambah bikin, aduh kenapa banget nih kayak gini. Iya, Udah, gua akhirnya- pusing banget sih pas turun tuh. Tetap kita maksain jalan dan akhirnya kita baru turun dari Surya Kencana itu jam 10-11 ya. Itu baru ketemu jalan. Jam 11 dan kita nyampe di bawah tuh di base camp itu sekitar jam 3 atau jam 4 ya, subuh. Subuh kita. Enggak. Subuh benar, kita nyampe pagi subuh. Kita ganti baju, setelah perjalanan kita balik baru. Sepanjang perjalanan kita turun itu benar-benar kayak dipersulit banget deh. Entah mungkin dari kita ada yang salah atau apa, kita nggak ngeh juga mungkin, namanya manusia kan. Cuman sepanjang perjalanan kita jalan itu menjadi perjalanan yang berat. Berat bukan karena medannya, berat karena psikis kita tuh ya diserang hal-hal gitu kan, buat kita jadi gimana ya? Ya kita sih tetap stay untuk positif aja karena semakin kita lawan juga yang ada nantinya makin keikut gitu. Jadi udahlah stay positif, tetap turun. Dan pokoknya sepanjang perjalanan itu tuh malam itu tuh aduh gak enak banget ngalamin hal-hal yang apa ya, kayak gue berapa kali jatuh. Dia turun pertama nggak apa-apa, gue jatuh mulu. Wah, ini kenapa nih? Tapi itu gue nahan pusing banget sih. Sampai gue bilang ke anak-anak, ini gue pusing nggak kayak biasanya nih. Gue gituin. Tapi kayaknya tetap maksain turun iya, ya. tetap Udah turun. turun. Nah, gua Berat, pala gua berat sekali jatuh, dia berat nih. Dan ternyata itu ibaratnya kayak kita lagi di kerjain atau apa kali, gua nggak ngerti. Setelah udah sampai turun, gue beli obat. 2 hari kemudian masih pusing pala gue, Dit. Masih pusing. Sampai gue ketemu kawan gue ya bisa dibilang indigo lah. Kawan gue nggak sengaja itu juga. Ke Bogor ya? Nggak ke Bogor, di sini, di dekat rumah. Nah pas di situ kawan gue langsung ngomong, Ton, kenapa lu? Kalau gue pusing, gue bilang. Oh, dia cuman gitu doang. Oh, itu ada yang ngikutin. Wah, yang bener lu kemarin dari mana? Habis naik gede mas, gue gituin. Habis naik gunung gede. Oh, dia cuman gitu doang. Itu ada yang ngikutin, cewek. Nempel ke gua ternyata. Cewek, dan yang gua ngehnya tuh cewek. Dan yang gue dengar cerita dari Berry kan, yang pas di perjalanan turun, Ton, yang sampai gue langsung cut tuh ngomongannya Berry, udah kan ntar aja ngomongnya di bawah, gue bilang kalau udah nyampe di bawah. Nah Berry ngomong, gue tadi ngeliat cewek dia di atas tenda lagi duduk di ranting gitu. Nah gue ngehnya pas kawan gue ngomong, oh Ya, dia udah potong waktu gue langsung gitu. Waktu gue mau ngasih tahu Ton, tapi dia karena udah enggak, tapi dia nggak, gue pikir biasa lah. Karena semenjak kita naik, kalau gue udah bilang Ton, udah paham. Oh ya udah. Iya benar. Maksud gue bilang Ton, gue mau bilang ada ya, cuman dianya udah potong ya udah. Dan akhirnya kejadian. Lu berapa hari? 2 hari gue pusing. Berat pusing. Sampai gue minum Panadol berapa kali tuh, nggak sembuh. Sampai pengen ke dokter, cuman nggak, gue tahan, karena kan masih bisa ketahan kan. Cuman pusingnya aneh gitu. Pusingnya aneh di sini nih, pusing banget. Ketemu kawan gue itu. Ya itu sih hal yang gue alamin ya, kita ngalamin selama mendaki. Sebenarnya banyak pengalaman, cuman yang gue mau share ya beberapa aja yang buat gue mencekam. Ya semua sih mencekam gue ngerasain, tapi buat gue kali ini tuh cerita ini paling apa ya, paling
buat gue paling greget karena sampai teman gue juga sampai ketempelan kan, sampai. Dan setelah beberapa hari kemudian gue ketemu Berry, gue cerita sama dia. Dia baru bilang, kan gue pengen ngomong. Udah gitu lu ngeliat sosoknya jelas banget lagi ya? Itu bukan jelas lagi, Dit, gue minus nih, gue ngeliat blur. Begitu gue pakai kacamata, dan yang gue liat itu gue bukan halu. Dan itu jelas. Gila, kuntilanak di atas gunung. Dan itu jelas. Dengan posisi duduk yang rambut terurai. Iya, di Surya Kencana sih. Gila ya. Lu kan bisa ngeliat jelas gitu ya. Sebenarnya lu ada kelebihan gak sih buat ngeliat-ngeliat gitu? Dibilang kelebihan sebenarnya enggak juga ya. Gue juga nggak tahu, cuman gue ngalamin ini sih mulai SMP gue. Sejak SMP? Iya, SMP. Udah bisa ngeliat, cuman lu ngeliatnya ini kali ya? Dulu gue ngeliatnya kayak ngeliat sosok blur aja. Blur aja gitu? Itu siapa gitu. Jadi nggak yang, ya gue nggak tahu sih itu bisa dilatih atau enggak. Gue nggak. Cuman ya buat gue ya gue hanya sebatas ngeliat itu aja. Mungkin ini kali ya, kan banyak juga yang turunan tapi dia nggak sadar kalau dia itu bisa. Turunan sebelumnya mungkin ada yang bisa. Mungkin. Ada pernah cerita nggak dari orang tua gitu? Dari orang tua gue sih nggak ada ya. Nggak pernah ada yang cerita gitu? Iya, orang-orang justru nyokap gue tuh penakut banget sama hal yang berbau kayak gitu. Ya gue nggak tahu sih. Kalau di keluarga gue yang bisa, kalau gue bisa ngelihat, adik gue bisa ngerasain. Nah sama kayak Clinton juga. Clinton bisa ngerasain, nggak bisa ngelihat. Jadi Kayoli. ya, jadi kayak gue sama Clinton tuh kayak kalau kita ngedaki tuh tag team. Clinton ngerasa kabarnya nggak enak. Oh iya, emang rada, udah pindah geser. Gokil. Ya kayak gitu aja sih pengalamannya. Jadi Sering banget Berry kalau di gunung kayak gitu. Ton, ya udah tahu, ntar aja ceritanya ya, dibawa aja. Terus lu kan pas naik tuh ngecamp di tempat lu camp itu, berarti kan karena tempatnya kecil cuman lu berlima doang itu di situ, di tempat itu. Iya. Dan itu kita paling dalam. Jadi sementara area camp itu kan di bagian luar kan, nggak terlalu ke dalam. Nah kita sendiri yang ke dalam. Cuman emang dari tempat kita ngecamp sama pinggiran luar itu emang nggak jauh. Oh, kira-kira berapa meter tuh dari tenda-tenda orang lain yang lain itu kira-kira jaraknya? 10 meter lah. 10 meter ya? Lumayan jauh juga ya, ke dalamnya ya? Iya. Dan itu emang tempat. Dan itu lu bener-bener semak-semak, jadinya harus minggir-minggir. Itu gara-gara kawan gue nemu tempat itu, gara-gara dia pengen kencing. Masuk malah dapet tempat nah, itu. malah dapet tempat itu. Nah, ini bagus nih tempatnya, Ton. Nah mungkin yang kencing itu kali. Iya kali ya? Misi. Terganggu ya jadinya. Terganggu akhirnya. Bisa jadi sih. Tapi lu pernah nggak ada misalnya, gue sempat dengar juga sih di Gunung Gede itu kan kisah mistis yang hantu perempuan tuh kan lumayan tenar tuh. Itu kira-kira itu bukan ya? Apa lu nggak tahu tuh kalau cerita itu juga sangkut pautnya? Pernah dengar hal-hal yang kayak gitu. Maksudnya iya, gue baru ngalamin yang pertama kalinya itu di Gede ya itu baru lihat itunya wujud. Sebelum dari pendakian itu lu berapa kali naik Gede? Udah berapa kali ya? 4 kali ya. 4 kali naik Gede. Lewat Putri, sering lewat Putri. Putri ya baru kemarin. Selebihnya kita lewat Cibodas. Berarti lu kan nggak ini ya? Berarti lu naik Putri, turun Putri, nggak lewat Cibodas turunnya berarti? Iya, nggak lintas alam, nggak. Soalnya karena tenda lu tinggal pas summit itu. Pas kita tenda kita tinggal. Oh iya, lu kan beresin juga kan malamnya ya, beresin lagi. Iya. Tapi aman tuh kan, Gunung Gede kan rame banget tuh. Aman tuh. aman. Nggak ada yang jaga di bawah juga, ditinggal semua. Ditinggal semua karena kan tempat kita paling dalam. Iya. Jadi mungkin jadi privacy, bener-bener privacy gitu loh. Enak untuk bakar-bakaran, sebenarnya enak. Gue pas bangun tenda malah ngeliat, ini enak nih kayaknya untuk bakar-bakaran. Tapi pas malam nggak ada yang berani keluar ya. Kayak mager. Dan gue itu cuman sekali doang gue kencing keluar. Dan itu sebenarnya gue males banget kencing, cuman karena udah nggak ketahan kali ya. Udah bodo amat kencing aja. Temen lu yang 3 ngerasain apa nggak gitu di situ? Apa biasa-biasa aja dia? Sama, ngerasain hal yang apa ya, yang kayak gue ngerasain, akhirnya berdampak ke teman-teman gue juga yang lain. Jadi kayak, tapi mereka nggak mau bilang kayak, gue takut, enggak. Gitu kayak, udah makan lo, bikin apa kayak bakar-bakar, sosis lo bakar sosis, nggak ada yang mau. Oh enggak, lu aja males. Buset. Jadi alasannya tuh males. Sebenarnya gue yakin semua ya. Cuman nggak ada yang mau bilang. Nggak ada yang mau bilang. Diam-diam aja, jadi kayak berasa, udah nyantai. Yang ngeliat lu doang tapi Be? Iya. Yang ngeliat lu doang, yang lain nggak ada yang ngeliat tapi? Nggak ada. Dan pas gue kencing tengah malam itu bener-bener merinding sih gue. Pokoknya dan gue nggak berani jauh-jauh dari tenda.
Pokoknya pendakian waktu kita ke Gedevia Putri itu udah paling apa ya buat gue, ya kayak setelah gue flashback lagi, oh jangan-jangan itu kali ya gue ngalamin. Jadi yang kayak gue bilang tadi, dari pos 1 gue naik ke atas sampai ke Surken, itu gue ngerasa kayak hari itu tuh suasana tuh beda banget, rame tapi kayak sunyi. Iya, Senyap gitu ya. iya benar, senyap, kayak senyap kok. Cuman karena kayak lagi di pasar, cuman orangnya diem semua gitu ya. ngomong tapi kayak nggak ada. Iya, Pokoknya iya. suasana saat itu buat gue kayak, lu gini amat sih, aduh gimana ya, nggak enak banget gitu. Sangat nggak nyaman Iya. banget lah pokoknya. Tapi karena gue pikir ya mungkin guanya yang kecapean atau apa, ya udahlah, gue nggak mau mikirin hal yang ke situ juga. Cuman semakin kita naik ya semakin berasa banget. Cuman gue nggak pernah bilang ke teman-teman gue tetap ikut aja naik. Begitu puncaknya pas kita nyampe di Surken, ya udah mulailah di situ. Bener-bener Selepas mendung kabut itu. langsung deng. Tapi lu pas di jalur itu kan dari bawah sampai Surken, sama pas turunnya dari Surken sampai bawah, ngeliat penampakan nggak, Be? Penampakan sih ada, bukan penampakan lagi. Gimana tuh? Yang gue lihat sih bola api. Bola api? Iya. Lu sempet ngeliat bola api? Iya, itu ngiter. Di pos berapa tuh? Itu sepanjang kita turun malam itu. Dan itu gue sampai kepleset-pleset karena nggak fokus. Yang liat lu doang tapi? Iya, Lu nggak cerita sama yang lain? nggak. Gue ceritanya pas udah nyampe Udah di. nyampe bawah ya? Karena kalau gue cerita dalam kondisi kita turun dengan medan yang becek, lumpur, Habis dan hujan, hujan, masih hujan itu Oh, dia. masih hujan lu? Masih Sampai hujan. bawah? Sampai bawah, Sampai banget bawah itu hujan? hujan. Waduh. Kayaknya untuk cerita gitu ke mereka juga, karena kayak nggak mungkin ya. Iya, Yang ada udah capek mental, Malah psikisnya ada, diganggu. karena ada aduh. cewek juga kali ya. Chaos lagi Ya, nanti ya. Terkeos. yang ada gimana orang ya udah jalan aja. Dan itu ada beberapa kali gitu kelibatan Hmm. lewat. Tapi yang paling jelas itu yang pas di Surken Iya. itu ya. Di Surken itu lah. Di Surken? Di bawah tenda kita itu. Tapi lu cukup berani juga ya, maksudnya. Lu turun dari Surken ke lewat Putri itu malam-malam, itu kan potensi buat nyasarnya sangat Besar banget. Satu, Jalurnya minim kan, cahaya iya. dengan kondisi kabut yang cukup pekat, dan kita jalan juga nggak bisa jauh-jauh. Iya. Cuman gimana ya? Ya kita tetap nekat sih. Teman-teman gue yang lain kan ada aktivitas juga nggak bisa ditinggalin. Iya, iya. Jadi mau nggak mau gimana nih? Gue sih nyaranin untuk yaudah kita stay dulu 1 malam lah. Cuman merekanya tetap udahlah. Lanjut aja gitu Mungkin, ya. nah gue nggak pekanya mungkin di saat mereka udah ngomong udahlah. Maksudnya udah turun aja gitu, udah paksain turun aja daripada kita bertahan nanti kenapa-napa gitu. Cuman ya sempat riskan juga sebenarnya mau ngelanjutin perjalanan dengan kondisi yang kayak gitu. Iya. Cuman ya udahlah, gue ya positive thinking aja, kita pasti selamat kok. Nggak sempet nyasar untungnya ya pas turun. Untungnya itu ya? nggak sempet lancar nyasar. sampai bawah. Lancar. turunnya. Gila ya. Malam tuh sebenarnya naik gunung, turun gunung malam-malam tuh nggak direkomendasiin, apalagi jalurnya kayak Putri. Mungkin kalau Cibodas kan masih jelas jalanannya ya. Iya. Kalau Putri itu kan jalannya tanah semua. Betul. Kan? Lu tahun berapa tadi? 2000 4 tahun lalu lah. 4 tahun 4 tahun lalu ya. Gue udah lama gak naik gede sih. Tapi gue terakhir naik gede tuh jalur Putri tuh nggak ada bata Iya. blok sama sekali, tanah semua. Tanah. Iya. Kalau sekarang, Konturnya kalau sekarang nggak tahu deh. Mungkin ada jalurnya udah dirubah atau gimana. Mungkin, Juga nggak tahu deh mungkin, kalau sekarang ya. mungkin. Pokoknya trek dari Putri dan Cibodas itu beda banget lah. Beda banget ya. Beda banget. Cibodas tuh buat orang wisata, Ya jalan-jalan betul. santai, Dan lu landai. nggak bakal mungkin nyasar juga karena kan Iya, banyak iya. Banyak papan-papan orang. petunjuk Oh iya, banyak petunjuk yang juga. ngarahin. Jalanannya lebar juga Betul. jalanannya. Bener, jelas. Dan kondisi dari Putri juga kan lumayan naik Terjal ya, ya. terjal, iya, Konturnya lumayan tinggi juga, nggak seperti Cibodas. Makanya sebenarnya orang banyak suka lewat Putri karena naik turunnya lumayan cepat. Ya benar, Ketemu benar. Ketemu Surken. Betul Surken sekali. itu kan spot Iya. paling bagus lah di Betul, gede ya betul. kan. Iya, benar. Betul. Kalau Cibodas capek duluan belum Capek nyampe dulu, Surken. benar. Udah muter jauh, terus harus turun lagi. Iya, enak tuh turun kalau Iya. apa Cibodas turun. Iya. Sebenarnya lintas alam sih enak. Entah Iya, itu lu dari Cibodas turun Putri atau dari Putri Cibodas. Karena lu juga ninggal tenda juga di bawah sih, ya nggak mungkin Iya. lu bablas juga kan. Lu jam berapa itu summitnya? Summit kita pagi ya. Summit kita pagi kok. Jam 5:30 pagi kita udah Berarti kalian Jalan. ini pendaki yang cukup disiplin ya. Rata-rata orang tuh biasanya mau summit jam 6 kita bangun ya, jam 6 kita bangun ya, jam 12 baru naik. Iya sih. ada gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa ya. Tapi pernah sih kayak gitu. Iya, pernah Pasti pernah ngalamin. ngalamin kayak gitu, mager-magernya ya Pernah kan. ngalamin. Pernah. Magernya. Gila. Tapi nggak tahu pas waktu itu kita on time aja ya.
jam 6 pagi gue sempat foto-foto masih paginya tuh indah banget, dan akhirnya kita naik karena deket juga kan dari ke posisi puncak. kita ngecamp ke puncak juga kebetulan nggak makan waktu lama. Iya. Cuman lu kehalang karena hujan itu sampai jam 9 malam tuh ya. Iya. Nyampe bawah jam 2 ya, sampai sore lagi jam 2-an. Iya, jam 3 kalau nggak salah. Jam 3 kan niatnya mau turun karena hujan, ngecamp lagi jam 9 malam tuh baru turun tuh. Iya, kita harus nunggu hujan lagi. Gila. Dan itu benar-benar deras, dan nggak ada satupun yang dari kita untuk inisiatif buat masak. Jadi kayak tiba-tiba, udah mager. Terus lu makan gimana? Tapi mungkin nggak ada yang lapar juga sih. Nggak ada yang lapar. Nggak ada. Nggak tahu kenapa malam itu tuh kayak lu masak tuh kayak enggak, lu aja. Jadi kayak ya udah akhirnya kita nggak sepakat nggak makan. Makanan jadi Tapi aja kayak kita roti. selama turun fit aja. Oh, lu Paling makan- cuman gua doang ya yang rasa pusing, nggak tahu. Makan kayak ganjel-ganjel doang paling ya. Iya. Biskuit gitu-gitu doang. Iya. Gila. Karena faktor suasana mungkin semakin mencekam, jadi buat yang lain juga beberapa teman gue kayak rada mager alias takut gitu. Enggak lah, mau aja. Gokil sih. Udah paling segitu aja kali ceritanya, Be. Ya, Benar. Thank you banget nih, Be. Lu udah cerita. Sama-sama. Thank you banget. Lu masih sering naik gunung gak nih sekarang ini? Masih masih sering. Nih dalam waktu dekat juga pengen naik juga sih. Kemana tuh? Gede lagi. Ini lagi. Iya. rencana mau ke Merbabu sebenarnya. Iya benar, rencana kalau Cuman karena pas kebetulan COVID melanda, ya udah akhirnya. Jadi udah buka ya sekarang ya? Gede. dengar sih dari kawan yang tinggal di Cianjur ya. Udah buka sih dari buka. tanggal 1. Udah bisa mulai pendakian bisa. Ya udah, lu kalau ada cerita-cerita lagi boleh lah share lagi lah. Siap. Ya mistis-mistis. Soalnya ini kan channel horor. Siap. Siap. Thank you nih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Kali ini gue minta supportnya nih sama teman-teman buat like, comment, subscribe-nya, sama share lah video-video ini di forum-forum atau di teman-teman lah ke teman-teman biar jadi pelajaran juga ya kan. Betul. Ibaratnya lu kayak kejadian-kejadian mistis gitu kan, lu ngadepinnya nggak panik tuh kan. Betul. Santai aja. Iya. Jadi lu cerita di bawah tuh emang bener sih, rata-rata orang cerita di bawah biar teman-teman yang lain pada Betul, nggak panik karena kejadiannya kan. Di saat suasana udah mencekam dan lu sharing di situ, yang ada buat suasana makin gak enak. Iya benar. Makin chaos ini. Betul, makin chaos. Itu tuh pesan-pesannya tuh buat teman-teman yang mau naik gunung, kalau ngeliat sesuatu udah diem aja sampai bawah baru cerita. Ya udahlah, jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya. Gua Adit dari Lentera Malam. Thank you.